lagi dengan statement yaitu Hendra memiliki integritas yang tinggi yang mungkin akan membocorkan skenario jika saya beritahu. Bisa saudara saksi jelaskan integritas tinggi yang dimiliki oleh terdakwa Hendra ini apa? Tadi saksi hanya menjelaskan bahwa terdakwa Hendra ini sudah dipropam selama 15 tahun. Lalu apa yang saudara maksud dengan ini? Saya ingin luruskan kalau melawan sih enggak. Saudara tadi sudah bukan meluruskan ya. Saudara jawabkan bahwa terdakwa Hendra ini satu digit di bawah saudara. Ya, kan betul. begitu. Jadi ada potensi lah. Ada potensi untuk tidak mengikuti skenario saya. Gitu. Sehingga saya Gitu. tidak menyampaikan. Makanya saya katakan bandel dia. Dia bilang tidak, ada potensi. Potensi. Ya, seperti itu. Kemudian mohon izin yang mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Pembinaan. 214 di tahun 2001 personel Polri sudah dilakukan operasi tangkap tangan investasi, tapi tidak pernah terekspos. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir dia memiliki potensi untuk tidak bisa mengikuti skenario saya. Hanya menegaskan tadi saudara terdakwa Hendra adalah orang yang keras dalam melakukan penegakan hukum terhadap internal. Betul begitu? Iya. Sementara dari saya cukup, yang mulai dilanjutkan oleh yang lain. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo sempat membacakan catatan dalam buku hitam miliknya saat menjadi saksi di sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara pembunuhan Brigadir Yosua untuk terdakwa Hendra Kurniawan pada Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2023. Awalnya, penasihat hukum menanyakan kembali terkait alasan Sambo tak memberitahu Hendra Kurniawan soal skenario yang dirancangnya. Kemudian, Sambo menyampaikan informasi dalam buku catatannya terkait kinerja Hendra Kurniawan selama 15 tahun di Biro Paminal Polri. Menurutnya, Hendra termasuk orang yang berintegritas sehingga ia khawatir jika skenarionya tidak diikuti. Isi buku hitam tersebut dibacakan Sambo saat menjadi saksi dalam sidang kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Duduk di kursi terdakwa yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Awalnya, tim pengacara Hendra bertanya ke Sambo terkait alasannya ragu menceritakan skenario pembunuhan Yosua kepada kliennya. Sambo lalu menjelaskan sikap Hendra yang dikenalnya selama bertugas. Hakim lalu memotong penjelasan Sambo. Hakim kemudian bertanya apakah jabatan Hendra yang satu tingkat di bawah Sambo yang membuatnya ragu menceritakan rencana pembunuhan Yosua. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Para terdakwa didakwa dengan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah beberapa kali muncul di persidangan, Verdi Sambo selalu membawa sebuah buku berwarna hitam yang menjadi sorotan publik. Isi buku itu banyak dipertanyakan oleh publik. Pengacara Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, mengatakan kliennya siap membongkar isi buku itu demi Polri. Rasa Mala sebelumnya mengatakan buku hitam yang selalu dibawa Sambo berisi catatan pribadi. Catatan pribadi tersebut terkait kegiatan atau aktivitas sejak menjadi Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri.
Rasa Mala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam milik Verdi Sambo. Meski begitu, Verdi Sambo siap memberikan informasi penting dalam buku hitam jika berguna memperbaiki situasi dan keadaan di Polri. Rasa Mala mengatakan Sambo masih mencintai Polri dan terwujud dalam kasus ini yang selalu kooperatif, termasuk jika ada kebutuhan yang harus disampaikan terkait kebaikan Polri ke depan. Sambo juga sepakat momentum ini penting untuk melakukan perbaikan dan reformasi Polri maupun criminal justice system. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan buku hitam itu tak hanya berisi catatan biasa, melainkan catatan kasus, termasuk gratifikasi dan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan usaha tambang.